Wewe Gombel adalah sosok hantu menyeramkan yang berparas seperti seorang nenek tua yang suka menculik anak-anak di malam hari. Secara fisik, ia digambarkan memiliki wajah keriput dengan senyum menyeramkan, berambut putih dan panjang, berpostur bongkok dengan payudara yang menjuntai panjang ke bawah. Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa cerita tentang Wewe Gombel ini hanyalah cerita karangan orang tua zaman dahulu untuk menakuti anak-anaknya agar mereka tidak bermain di malam hari. Tapi yang mungkin kalian belum tahu adalah cerita di balik Wewe Gombel itu sendiri. Dari mana asalnya, siapa Wewe Gombel itu, bagaimana dia ada, dan bagaimana pengalaman seseorang yang pernah menjadi korbannya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, siapin dulu kopinya. Biar lebih seger, biar lebih santai, biar lebih rileks. Dan apalagi kalau bukan kopi gula aren andalannya. Bisa diseduh panas, bisa diseduh dingin, tapi kalau favoritku udah jelas diseduh dingin aja, biar lebih seger. Caranya udah pasti simple aja. Tinggal dibuka, tuang ke gelas, kasih air panas sedikit, aduk-aduk, tambahin es batu. Jangan lupa tambah susu UHT dan aduk-aduk lagi. Beres! Dan udah jadi. Gula arennya bener-bener wangi banget. Enak banget, kopinya mantep, harum dan wangi gula arennya udah pas banget, ditambah lagi sama susu UHT-nya itu bikin maksimal segernya. Ini udah cocok banget nih buat nemenin nyimak cerita horor malam ini. Ada nggak nih dari kalian semua yang mungkin udah nyobain kopi gula aren? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua ini yang mungkin belum punya stok kopi gula aren di rumah, silahkan langsung aja dulu deh ke supermarket atau ke minimarket terdekat buat beli kopi gula aren. Karena tentu aja masih ada promo yang sangat luar biasa, yaitu beli 2 gratis 1 dari kopi gula aren, asiknya real kopi aren. Udah pada disiapin kopinya? Kita langsung mulai ceritanya. Wewe Gombel dulunya adalah seorang gadis yang di sini akan aku sebut dengan nama Sri. Kenapa? Karena sebenarnya dalam penceritaan legenda Wewe Gombel itu tidak pernah disebutkan nama-nama asli. Ya, meskipun ada beberapa versi dari legenda Wewe Gombel yang menyebutkan nama-nama, tapi di sini aku tidak mau berspekulasi. Sehingga nanti ke depannya nama-nama orang yang aku sebut dalam cerita ini itu semuanya bukan nama-nama asli. Oke. Kita lanjut ceritanya. Sri hidup di sebuah desa terpencil di tanah Jawa. Dia hidup sebagai anak tunggal dari sebuah keluarga yang sederhana. Sejak kecil, Sri ini dikenal sebagai anak yang lembut, baik hati, dan juga sangat mencintai anak-anak. Namun, di sisi lain, Sri ini juga sering merasa kesepian karena dia tidak memiliki satupun saudara ataupun teman-teman sebaya yang bisa diajak bermain. Ketika Sri beranjak dewasa, orang tuanya mulai merasa khawatir akan masa depannya. Karena di masa itu, perempuan yang dianggap beruntung itu adalah perempuan yang berhasil menikah dengan laki-laki yang baik. Tentu saja, baik di sini yang dimaksud adalah dilihat dari bibit bebet bobotnya. Itu kenapa akhirnya orang tua Sri memutuskan untuk menjodohkan Sri dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini bernama Raden Arya. Raden Arya ini adalah laki-laki yang memiliki paras tampan, terlihat sopan, dan juga terlahir dari sebuah keluarga bangsawan dari desa tetangga. Ya, kalau dilihat dari backgroundnya tentu aja laki-laki ini sudah sangat memenuhi kriteria dari bibit bebet bobotnya. Nah, tapi di sisi lain, Sri ini merasa ragu, dia merasa khawatir juga. Karena dia sebenarnya kan belum terlalu mengenal ya si Raden Arya ini. Sehingga
dia tidak terlalu yakin. Tapi karena Sri percaya dan nurut ya sama orang tuanya, akhirnya dia pun mengiyakan perjodohan tersebut. Tidak lama kemudian diadakanlah pernikahan. Dan pernikahan Sri dan Raden Arya ini itu berlangsung sangat meriah. Tapi masalahnya di sisi lain, Sri tidak tahu ternyata cinta dari Raden Arya ini itu hanya ada di permukaan saja. Bagi Raden Arya, pernikahannya bersama Sri ini itu hanyalah cara dia untuk meningkatkan derajat sosialnya di mata masyarakat. Beberapa tahun pun akhirnya berlalu, tapi sayangnya Sri tidak juga dikaruniai seorang anak. Hal ini tentu saja menjadi tekanan yang besar bagi Sri. Karena di tengah masyarakat tradisional saat itu, seorang istri yang gagal atau tidak bisa memberikan keturunan itu dianggap sebagai aib yang sangat besar. Saat itu banyak sekali warga yang mulai bergunjing tentang kondisi Sri ini. Dan ditambah lagi tekanan besar itu datang dari ibu Raden Arya, yaitu Nyonya Dewi. Di mana Nyonya Dewi ini juga seringkali mengucapkan kata-kata yang benar-benar akhirnya menyakiti hatinya Sri. Seperti kata-kata, "Nek awakmu ora iso ngeki keturunan, nggo keluarga iki, wis anak lanangku ben ketemu karo wong wedok liyane wae sing iso ngeki keturunan nggo keluarga iki." Ucapan-ucapan semacam itu seringkali dilontarkan oleh Nyonya Dewi kepada Sri, yang tentu aja akan sangat menambah beban bagi Sri dan juga menghilangkan rasa kepercayaan dirinya. Tapi di sisi lain, Sri tetap mencintai Raden Arya. Dia ingin rumah tangganya tetap utuh dan dia juga ingin menjaga rumah tangganya agar tidak berantakan. Karena hal itu, Sri pun mencoba banyak hal untuk bisa mendapatkan momongan. Seperti dia berdoa setiap malam, dia juga datang ke tabib untuk memeriksakan kondisinya. Ditambah lagi dia juga sering melakukan ritual-ritual yang dipercayai bisa membuat dia memiliki momongan. Tapi sayangnya semua usaha Sri itu tetap saja tidak memberikan hasil apapun. Nah, di balik sikap manis Raden Arya yang seakan-akan tidak apa-apa dengan kondisi Sri, ternyata diam-diam di belakang Raden Arya ini mulai bosan dengan pernikahannya. Tentu aja faktor utamanya itu karena dia berpikir bahwa Sri tidak mampu memberikan keturunan untuk dirinya. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan, Raden Arya ini merasa gagal gitu menjadi seorang pria. Itu kenapa di tengah-tengah keputusasaannya dia akhirnya mengambil keputusan untuk mendekati wanita lain. Dan wanita itu adalah Larasati, seorang penari yang memiliki paras cantik dan anggun di desa tersebut. Hubungan gelap antara Raden Arya dan Larasati ini pun kemudian semakin lama semakin intensif. Ia sering meninggalkan rumah seharian bahkan sampai tidak pulang dengan alasan pekerjaan. Dan karena itu pun Sri mulai curiga karena dia mulai merasakan ada kehadiran wanita lain dalam pernikahannya. Ditambah lagi juga dengan desas-desus, gosip-gosip yang ada di masyarakat saat itu yang mengatakan bahwa Raden Arya ini memiliki hubungan dengan wanita lain. Tapi saat itu Sri tetap mencoba untuk percaya terhadap Raden Arya. Dia tidak mau terhasut dengan gosip-gosip yang beredar tentang suaminya itu. Tapi semuanya kemudian berubah ketika Sri melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya Raden Arya itu sedang bermesraan dengan Larasati di area pinggir sungai. Nah, saat Sri melihat hal itu, dia benar-benar merasakan sakit hati, hancur, dan marah yang luar biasa. Tentu aja dia melihat seorang laki-laki yang harusnya menjadi pelindungnya, harusnya menyayangi dirinya dan ada untuk dirinya, malah justru bermesraan dengan wanita lain yang dianggap lebih dari dirinya saat itu. Dengan semua perasaan
marah, sedih, kecewa luar biasa itu, Sri tetap menahan diri untuk tidak mengkonfrontasi Raden Arya dan Larasati saat itu juga. Ia pun akhirnya memilih untuk pulang ke rumah dan menunggu suaminya di rumah. Saat itu, Sri menunggu Raden Arya di rumah dengan kondisi rasa marah yang sangat meluap-luap. Dan benar saja, setelah larut malam, Raden Arya pun pulang. Begitu Raden Arya ini pulang, Sri langsung menyambut Raden Arya dengan semua pertanyaan-pertanyaan tajam yang akhirnya justru menyudutkan Raden Arya. Raden Arya yang saat itu terpojok, tersudutkan oleh semua pertanyaan-pertanyaan dan tuduhannya Sri, akhirnya justru malah mengucapkan kata-kata yang menyalahkan Sri. Dia bilang bahwa semua ini hancurnya rumah tangga mereka itu karena Sri. Karena Sri tidak bisa memberikan keturunan untuk Raden Arya. Mendengar kata-kata Raden Arya seperti itu, Sri semakin merasa marah. Dia semakin buta dengan kemarahannya. Ditambah lagi, Raden Arya pun mengatakan kalimat yang luar biasa menyakitkan untuk Sri. Dia bilang bahwa, "Ya wis, nek wis ngene, Dewi bubar wae. Aku iso urip tanpa kowe." Nah, seketika Sri mendengar kata-kata itu, dia pun langsung lari ke arah dapur. Dan kemudian dia berlari kembali sambil membawa sebuah golok. Tanpa pikir panjang, tanpa mengatakan apapun, dia lari menerjang Raden Arya dan kemudian langsung membacok Raden Arya di kepalanya berkali-kali. Hingga akhirnya Raden Arya pun tersungkur dan tewas seketika. Ya, begitu Raden Arya tersungkur, saat itu juga Sri langsung sadar akan perbuatannya. Dia melihat di tangannya sudah penuh darah dan melihat tubuh suaminya yang tergeletak bersimbah darah. Dia langsung ketakutan, dia panik, dia bingung, dia menyesal luar biasa. Ya, sayangnya bagaimanapun semua sudah terjadi. Saat ini suaminya benar-benar sudah meninggal. Di tengah kepanikannya, dia pun berpikir, pasti setelah ini dia tidak akan lolos dari amukan para warga. Karena itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk kabur saat itu juga. Dia berlari tanpa membawa apapun ke dalam hutan. Dia terus berlari masuk ke dalam hutan sampai akhirnya dia menemukan sebuah gua. Dan di sanalah akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat. Sri hidup di dalam gua itu selama beberapa hari. Dia hidup dengan memakan buah-buahan dan juga meminum air sungai. Selama beberapa hari di dalam gua tersebut, dia itu mulai merenungi apapun yang sudah dia lakukan. Dia merenungi nasib dia mempertanyakan kenapa ini semua harus terjadi kepada dirinya. Dia merenungi semua gunjingan para masyarakat dan desakan sosial saat itu. Dia merenungi kata-kata dari ibu mertuanya. Dia merenungi pengkhianatan dari suaminya. Dan juga dia merenungi dosa besar yang sudah dia lakukan. Semua hal ini membuat Sri menjadi semakin jatuh lagi ke dalam keputusasaan. Dia tidak melihat ada jalan apapun di depan. Dia tidak melihat ada masa depan untuk dirinya. Maka dari itu, akhirnya dia pun tetap memutuskan untuk hidup di dalam gua tersebut. Tapi tentu saja warga tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Terutama keluarga dari Raden Arya. Saat ditemukannya Raden Arya dengan kondisi sudah tewas, saat itu juga keluarga Raden Arya beserta masyarakat itu membentuk sebuah tim pencarian untuk mencari Sri. Karena Sri sudah pasti harus menanggung hukuman berat atas apa yang sudah dia lakukan. Dan singkat cerita, tim pencarian ini mencari Sri sampai ke dalam hutan. Dan benar aja akhirnya ketemulah Sri yang saat itu sedang beristirahat di dalam gua. Nah, Sri yang saat itu sedang dipergokin oleh masyarakat, dia pun langsung panik dan kemudian berlari. Sampai akhirnya dia terpojok di sebuah pinggiran tebing. Masyarakat sudah mengatakan, sudah menyerah saja Menyerah saja, serahkan dirimu dan terimalah hukuman atas apa yang sudah kamu lakukan. Tapi saat itu Sri tetap tidak mau menerima kata-kata dari masyarakat. Kenapa? Karena saat itu Sri juga dendam terhadap masyarakat-masyarakat ini. Dia merasa bahwa apa yang terjadi kepada dirinya itu juga atas tekanan dari masyarakat saat itu. Jadi, daripada dia harus merasakan hukuman dari orang-orang yang menyebabkan kehancuran hidupnya, dia pun akhirnya memilih untuk melompat dari tebing tersebut hingga akhirnya dia tewas.
Setelah kematiannya, jiwa Sri pun ternyata tidak tenang. Rasa dendamnya terhadap masyarakat yang menghakiminya, suaminya yang mengkhianatinya, dan juga nasibnya yang sangat tragis membuatnya akhirnya bertransformasi menjadi arwah penasaran. Dan ia pun akhirnya menghantui warga desa tempatnya dia tinggal, terutama para ibu dan anak-anak. Tapi menariknya, meskipun dendam dan rasa marah Sri ini terhadap dunia luar biasa besar, tapi sisi keibuan Sri itu bisa dibilang sangat mendalam. Kenapa? Karena meskipun Sri sudah bertransformasi menjadi sosok yang bernama Wewe Gombel dan dia ini memang suka menculik anak-anak, sebenarnya dia ini menculik anak-anak bukan untuk menyakiti mereka, tapi justru untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Karena yang sering diculik oleh Wewe Gombel itu adalah anak-anak yang memang nakal atau tidak menurut terhadap orang tuanya, dan juga anak-anak yang tidak diurusi oleh orang tuanya. Namun jika orang tua dari anak-anak yang diculik Wewe Gombel itu akhirnya kemudian mengaku bersalah, ya, dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka lagi dan lebih mengurus anaknya, saat itu Wewe Gombel pun akan tetap akhirnya mengembalikan anak-anak tersebut. Jadi tidak benar-benar diculik gitu dan tidak benar-benar hilang gitu. Itu hanya untuk memberikan pelajaran aja gitu untuk anak tersebut dan juga orang tuanya. Nah, dari kejadian-kejadian di desa inilah kemudian tersebar menjadi legenda Wewe Gombel di seluruh tanah Jawa. Sehingga saat itu pun terkenal gitu, peringatan terhadap anak-anak kecil setelah maghrib tidak boleh keluar rumah karena nanti bisa diculik oleh Wewe Gombel. Yang sebenarnya ya itu hanya untuk peringatan aja bagi para orang tua agar menjaga anaknya dan juga bagi para anak-anak agar mendengarkan ucapan orang tuanya. Nah, yang menarik lagi nih adalah pengalaman langsung dari seseorang yang mengaku pernah menjadi korban penculikan dari Wewe Gombel. Dan di sini identitasnya mungkin nggak akan aku buka karena dia berpesan ya untuk tidak membuka identitasnya, sehingga di sini akan aku samarkan namanya menjadi Jaka. Dan berikut adalah kisah pengalamannya. Kisah ini bermulai ketika Jaka melihat sebuah mainan truk kayu kecil milik Sarman, yang itu adalah tetangganya sekaligus temannya sendiri. Jadi suatu saat Jaka ini melihat Sarman bermain truk yang terbuat dari kayu, yang dimana truk mainan ini itu adalah hadiah dari ayahnya Sarman kepada Sarman yang saat itu sedang berulang tahun. Truk kayu ini itu terlihat sangat spesial karena kebetulan ayahnya Sarman ini adalah seorang pemahat kayu, dan mainan truk kayu ini itu dipahat langsung oleh ayahnya Sarman ini, sehingga mainan truk kayu ini terlihat sangat menarik dan sangat bagus gitu bagi Jaka. Nah, tentu aja mainan ini karena hadiah ulang tahun ya, otomatis sangat penting kan bagi Sarman, sehingga mainan ini tidak pernah dipinjam-pinjamkan ke temannya. Nah, tapi di sisi lain si Jaka ya hari demi hari melihat Sarman bermain truk kayu yang bagus ini bagi dia, itu dia mulai merasa iri. Dia merasa iri dan kemudian tumbuh rasa ingin memiliki gitu. Suatu saat, di suatu sore, Sarman ini lagi bermain truk kayunya di halaman rumah. Kebetulan Jaka ini lewat. Ketika Jaka lewat, dia melihat Sarman itu lari ke dalam rumah meninggalkan truk kayunya di depan rumah. Entah si Sarman ini mau ngapain ya dalam rumah, tapi yang pasti mainan itu ditinggal di depan rumah. Saat itu, Jaka yang selama ini sudah memendam rasa iri, melihat ada kesempatan untuk mengambil mainan Sarman tersebut. Akhirnya tanpa pikir panjang, Jaka pun langsung menyelinap masuk ke halaman rumah Sarman dan mengambil truk kayu mainan tersebut. Dan tentu aja setelah itu dia lari menuju ke dalam hutan di belakang rumah Sarman yang nantinya akan tembus ke rumah si Jaka. Karena mainan ini tidak mungkin dia bawa pulang, akhirnya si Jaka memutuskan untuk memainkan mainan ini dalam hutan. Dia berhenti di bawah sebuah pohon besar dan kemudian dia mainin tuh truk kayu tersebut dengan rasa senang dan bangga. Dia ketawa-ketawa karena dia akhirnya setelah berhari-hari ya menyimpan rasa ingin memiliki gitu,
Akhirnya saat itu dia memiliki mainan tersebut. Dia mainin lah tuh di dalam hutan tersebut. Karena saat itu udah sore ya, tidak lama kemudian matahari mulai tenggelam dan hari udah mulai gelap. Jaka pun akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan mainan truk kayu tersebut di bawah akar pohon besar tersebut. Dan kemudian dia lari untuk pulang ke rumah. Setelah itu, di pagi harinya, Jaka mulai merasa bersalah. Rasa bersalah itu bahkan sampai menghantui tidurnya gitu. Karena rasa bersalah itu, akhirnya Jaka berpikir gitu, apa ini dikembaliin aja ya gitu. Tapi kalau dikembaliin, udah pasti dia akan dituduh sebagai pencuri. Dan otomatis orang-orang kan tahu kalau dia mencuri mainan. Tapi kalau nggak dikembaliin, dia juga ngerasa bersalah. Terus ya gimana ya? Akhirnya dia memutuskan nih untuk membuang mainan truk kayu tersebut. Namanya juga anak kecil kan ya saat itu, jadi pikirannya pendek aja gitu. Meskipun Sarman pasti sedih ya kehilangan mainan berharganya, tapi ya nanti seiring berjalannya waktu Sarman pun akhirnya lupa juga. Mungkin orang tuanya juga bisa ngasih lagi yang baru gitu. Setidaknya tidak ada bukti apapun gitu kalau dia itu mencuri mainannya Sarman. Tapi di sini Jaka pun juga berpikir gitu. Kalau misalnya dia ambil tuh truk mainan siang-siang gini, dia takutnya ada orang lain yang lihat. Jadi dia putuskan untuk nantilah setelah matahari terbenam. Dia baru ambil tuh mainan terus buang ke tengah bukit gitu. Sejauh-jauhnya lah biar nggak ketahuan. Singkat cerita, benerlah nih. Setelah maghrib datang, matahari sudah mulai terbenam, dia memutuskan untuk keluar rumah diam-diam. Nah, saat itu, dia keluar rumah diam-diam masuk ke dalam hutan. Nah, sesampainya dia di hutan, dia kembali ke pohon besar di mana dia menyembunyikan mainan tersebut dan dia temukanlah lagi mainan itu. Ternyata memang masih ada di sana gitu. Terus dengan cepat dia ambil dan dia masuk lebih dalam ke hutan untuk membuang mainan tersebut. Nah, karena saat itu matahari sudah terbenam dan kondisi sudah semakin gelap, si Jaka berlari untuk masuk ke hutan lebih dalam, terus membuang dan dia secepat mungkin kembali ke rumah. Tapi ternyata kondisi berbeda. Saat Jaka berlari masuk ke dalam hutan, tiba-tiba aja udara berubah dingin, kayak bertiup angin yang dingin di sekujur tubuhnya Jaka. Seketika Jaka pun langsung berhenti itu. Saat dia berhenti, dia baru sadar kalau ternyata kondisi itu udah segelap itu. Ketika dia melihat lurus ke depan, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Cuman ya pohon yang ada di sekitar dekatnya dia aja. Tapi dia nggak bisa lihat jauh ke depan karena terlalu gelap sekali. Di kondisi ini udah jelas kan ya, si Jaka berhenti dan enggan gitu untuk melanjutkan masuk lebih dalam lagi ke hutan. Di kondisi itu, seketika suasana langsung hening. Begitu aja. Hewan-hewan yang seharusnya ada di hutan kayak misal jangkrik ya kan, suara-suara pohon itu tiba-tiba hilang gitu aja. Kayak semua tuh hening ya, tanpa ada suara sama sekali. Nah, saat itu Jaka sebenarnya ingin untuk berlari kembali ke rumah. Tapi entah kenapa badannya tuh kayak berat banget buat digerakin gitu. Ditambah lagi perasaan takut mulai tumbuh di dalam dirinya. Saat si Jaka ini di kondisi tersebut ya, hening, terus dia merasa takut luar biasa. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara tangisan seorang perempuan. Ya tentu aja dong, Jaka di situ udah takutnya luar biasa kan. Karena dia sendirian di sana, gelap nggak bisa ngelihat apa-apa, ditambah lagi tiba-tiba ada suara tangisan. Jaka memaksa dirinya buat bisa bergerak. Dia bahkan sampai mencoba untuk berdoa apapun yang dia bisa, tapi tetap aja mulut susah bergerak, badan juga susah bergerak. Sampai akhirnya nih ya, setelah beberapa saat, Jaka mulai bisa menggerakkan kakinya ke arah belakang. Dia menggerakkan kakinya ke arah belakang untuk cepat berbalik lari menuju ke rumah. Cuman sayangnya, saat dia mulai menggerakkan kakinya ke arah belakang, suara tangisan itu tiba-tiba menjadi semakin jelas, seakan-akan suara tangisan itu sekarang sudah ada di depannya persis. Tentu aja ya, udah pastilah di kondisi kayak gitu, Jaka sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Ketakutannya sudah sangat amat besar sehingga dia terpaku gitu aja. Ketika Jaka terpaku, dari balik kegelapan yang ada di hadapannya, muncullah seorang nenek tua yang berjalan bongkok mendekati dirinya. Perasaannya Jaka udah nggak karuan saat itu.
Dia udah nggak bisa berpikir apapun, dia sudah tidak bisa bergerak dan tidak punya keberanian untuk melakukan apapun sama sekali. Nenek itu berjalan perlahan mendekati si Jaka. Dan semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Sampai akhirnya sekarang nenek itu sudah persis ada di hadapan si Jaka. Kondisi saat itu hening dan terasa sangat lama bagi si Jaka ini. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melirik kemana-mana, cuman bisa fokus ke depan doang. Dan nenek ini yang ada di hadapannya ya, itu berdiam diri dalam waktu yang cukup lama di depannya. Sampai akhirnya nenek ini pun akhirnya mendongak ke atas, menatap matanya si Jaka, terus bilang, "Kowe bocah nakal." Dan saat itu juga Jaka pun tidak sadarkan diri. Kemudian singkat cerita, bangunlah si Jaka ini. Dia bangun di sebuah tempat yang tidak dia kenali. Di sana hanya ada satu lilin yang menyala di hadapannya. Terus rerumputan yang ada di sekitarnya, yang dimana saat itu dia hanya bisa melihat sekitar jarak 1 meter atau 1,5 meter di sekelilingnya. Tapi sisanya itu gelap. Jadi kayak depannya gelap, kanannya gelap, kirinya gelap, belakangnya gelap. Bahkan ya di bagian atasnya itu juga gelap. Tidak ada langit, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada cahaya apapun. Kecuali cuman cahaya lilin yang ada di depannya dia doang. Nah saat itulah si Jaka ini sadar kalau dia bangun bukan di dunianya lagi. Jaka yang saat itu merasa ketakutan luar biasa, panik luar biasa. Dia mencoba untuk berteriak, tapi sayangnya teriakan Jaka ini tidak mengeluarkan suara apapun. Sebenarnya dalam ceritanya ya, Jaka itu ragu gitu, antara dia teriak gak keluar suaranya atau dia tidak bisa mendengarkan suaranya sendiri. Yang pasti dia mencoba teriak sekuat mungkin, tapi tetap gak keluar, gak kedengeran suara apapun. Makin frustasi kan itu si Jaka. Akhirnya dia nangis. Dia nangis luar biasa, dia merasa takut dan ya udah mau gimana gitu. Bingung. Lebih tepatnya bingung. Perasaannya bingung luar biasa gitu. Di tengah semua rasa yang campur aduk yang dia rasakan itu, tiba-tiba nih muncul suara. Suara ini datang dari segala arah. Dan suara ini terdengar sangat amat marah dan terdengar seperti suara seorang perempuan yang sudah tua. Suara itu mengatakan, "Awakmu dhewean, awakmu bakal terus dhewean. Ra ono wong sing bakal peduli karo awakmu." Suara itu terus menggema dan terulang. Membuat si Jaka ini semakin lama semakin tertekan dan semakin frustasi. Sampai akhirnya si Jaka kembali pingsan. Setelah itu Jaka bangun lagi. Tapi dia nggak tahu apakah dia itu pingsan dalam waktu yang lama atau cuma sebentar, dia nggak tahu. Pokoknya dia itu tidak memiliki clue apapun soal waktu lah. Bahkan dia nggak tahu berapa lama dia udah ada di situ gitu. Karena nggak ada matahari, nggak ada cahaya, nggak ada apapun di sana. Sehingga dia nggak tahu sama sekali sudah berapa lama dia di tempat itu. Ketika si Jaka ini bangun lagi, Jaka ini mulai merenung. Dia mulai merenung karena dia nggak tahu ya dia harus seperti apa. Dia bingung, dia menangis sambil merenung gitu tentang apa yang sudah dia lakukan. Dia merenungi niat jahatnya dia merenungi kesalahan dia telah mencuri, dia merenungi temannya, dia merasa bersalah luar biasa, dan dia akhirnya pun menyesal. Di tengah-tengah Jaka yang sedang merenungi semua kesalahannya itu, tiba-tiba aja lilin yang ada di hadapannya itu padam begitu saja, dan seketika semua gelap luar biasa. Jaka udah nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Sampai samar-samar terdengarlah nih suara orang-orang meneriakkan namanya. Semakin lama suara-suara ini semakin banyak. Semakin lama suara-suara ini semakin jelas. Dan saat itulah dari kejauhan terlihat ada setitik cahaya. Tentu aja saat itu Jaka yang mendengar semua teriakan yang meneriakkan namanya itu, ya mencoba terus untuk menjawab. Saat itulah tiba-tiba aja nih ya, di hadapannya itu muncul semacam cahaya putih yang membuat dia akhirnya bisa melihat ke sekelilingnya. Dan saat itu juga Jaka pun kembali tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya Jaka kembali sadar, dan saat itu dia sudah ada di rumahnya sendiri dan dikelilingi oleh orang tuanya beserta warga-warga di
desanya. Nah, setelah itu Jaka ini kemudian bercerita gitu kalau ternyata saat dia menghilang itu, dia itu menghilang dalam waktu 3 hari. Ya, malam ketiga dia baru akhirnya ketemu, dan itu pun tiba-tiba aja gitu dia ada di halaman rumahnya. Di tengah-tengah semua orang masih mencari dirinya gitu di hutan, tapi dia tiba-tiba udah ada di halaman rumahnya. Dan saat itu yang menemukannya adalah ibunya, yang kemudian memanggil semua warga dan memberitahu bahwa anaknya sudah ketemu. Di sisi lain lagi, Jaka sebenarnya juga nggak tahu apakah apa yang dialami itu benar-benar nyata atau tidak. Tapi yang pasti, dia mengambil pelajaran yang sangat amat berharga dari kejadian itu. Dia pun juga akhirnya mengakui kesalahannya, akhirnya dia pun juga meminta maaf kepada temannya dan mengembalikan mainan itu ke Sarman temannya. Dan setelah itu, ini jadi pelajaran luar biasa gitu untuk si Jaka. Nah, sebenarnya Jaka tuh juga bilang gitu di ceritanya ya, kalau dia nggak tahu apakah yang terjadi kepada dirinya itu benar-benar nyata atau enggak. Tapi yang pasti dia merasa mengalami hal tersebut. Terus, apakah benar sosok nenek atau perempuan itu tuh adalah Wewe Gombel atau tidak? Karena dia juga nggak melihat utuh, dia juga nggak melihat ciri-ciri Wewe Gombel di sana, kayak payudara misalnya. Dia juga nggak melihat hal itu, kayak semuanya terlewat begitu saja dengan cepat gitu loh maksudnya. Jadi dia juga tidak benar-benar yakin dengan sosok itu apakah benar Wewe Gombel atau tidak. Yang pasti dia benar-benar akhirnya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Dia minta maaf kepada temannya, dia mengakui kesalahannya, dia mengembalikan barang yang sudah dia ambil tanpa izin, dan kemudian setelah hari itu dia mencoba sebaik mungkin untuk jadi orang yang jujur. Mungkin bukan masalah traumanya, tapi kayak dia mendapatkan pelajaran besar dari apa yang terjadi kepada dirinya. Ya, itu tadi adalah cerita pengalaman dari Jaka yang pernah diculik oleh Wewe Gombel. Balik lagi ya, aku tidak mempermasalahkan apakah itu benar-benar pengalaman nyata atau bukan. Menurutku ini menarik dan itu perspektif yang berbeda. Karena bagaimanapun ya, memang ada kejadian-kejadian di mana anak itu hilang gitu kan. Entah kemudian ditemukan di atas pohon, atau di bawah kolong jembatan, atau dimanapun itu. Yang mungkin sebenarnya bisa dijelaskan secara logika, tapi mungkin juga ya memang itu adalah sebuah kejadian aneh yang berhubungan dengan makhluk gaib. Nggak ada yang tahu. Yang pasti, menurutku cerita ini menarik. Dan itulah tadi legenda dari Wewe Gombel. Apakah kalian tahu versi cerita lain dari Wewe Gombel ini? Atau menurut kalian ya, ada legenda cerita yang lain yang lebih menarik dari Wewe Gombel ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena mungkin kedepannya aku akan mencari cerita-cerita legenda semacam ini lagi. Karena menurutku menarik banget gitu loh. Nggak cuman dari sosok Wewe Gombel secara setan-setanan, tapi lebih ke lore ya. Cerita asal gitu. Asal mula dari sosok-sosok itu sendiri. Karena ternyata Wewe Gombel pun itu memiliki cerita positif di belakangnya yang sangat mengharukan. So, itu dia tadi Story Room. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe. Yang terakhir, bye. It's behind you now.